Ini bisa sahabat-sahabat lihat semua, ini adalah jerami ya. Ini nanti akan kita fermentasi menggunakan IM4 ya. Jadi ini akan difermentasi buat media di atasnya nanti sesuai kita bahas tadi. Dan ini juga fermentasi ya dari kohe sapi. Ini dari kohe basah loh tuh. Ya. Jadi seperti itu tuh. Udah jadi, udah ngompos. Nah, Mungkin kalian bingung ini apa. Dan tidak salah kalau kalian berpikir ini sebuah soundtrack. Dan tidak salah juga kalau kalian berpikir soundtrack seperti ini tidak perlu ada. Akan tetapi, kalian bisa tenang. Karena soundtrack yang menyebalkan seperti ini tidak akan memakan waktu yang lama. Kita sekarang berada di daerah Kanang Baru, masih negeri kecil alias kampung kecil. Kita pergi ke tempat teman kita yang dari kecil. Siapa tuh? Namanya Romi. Kayak itulah kira-kira. Oke, langsung saja. Kita sekarang bersenang-senang lah. Kita mau menengok. Dia ini pengusaha jahe merah ya. Jahe merah? Ya. Pengusaha jahe merah. Ayo langsung saja. Ini oh bukan ya? Bukan ya. Sapi. Ayo kita ke sana lagi. Oke. Langsung aja. Tunggu kameramen. Nah, sini kita lewat lagi kan. Teh jati Cina, bre. Ingat, bre. Ingat kan? Ternyata teman-teman, Apa? ada saudara kita di sini. Mana nih? Itu dia. Hai, Sam. Aku petani, aku disiksa. Wah. Ah, ini ya. jadi Oke, kalau sudah panen aku serahkan semuanya kepada Bapak. Ini tengkulak nih, Pak. Ini Om. Aku berutan 5 juta jadi 20 juta. Tengkorak Pak. kali. Iya, Pak. Mohon. Nah, pesan moralnya adalah jangan sesekali kalian bermain dengan rentainer, Dan menjauhi riba jangan dan kena riba. menjauhi bunga yang sangat besar sekali. Oke guys. Pukul-pukul pala. Karena dia takut riba, tapi dia kerja di bank. Bre, wawancara dong, Bre. Oke sahabat semua, jadi hari ini konten kita tentang bonsai belum kita bikin ya. Jadi kita mengunjungi saudara kita. Jadi beliau selain hobi bonsai dan sekarang di bidang pertanian yaitu jahe merah. Untuk tahu oleh kalian apa-apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis atau dalam usaha jahe merah, mari akan kami wawancarai dari saudara kami tersebut. Oke. Mbak teman-teman, bapaknya gugup teman-teman. Dia gugup. Dia takut kameramen. Woi, nggak cocok bapak itu gugup. Woi, sini kamu. Aku bukannya gugup, Tapi gugup. Sini ayo. Jadi untuk jumlah bibitnya ini sekitar berapa karung ini? Oh, ini ya. Coba dihitung. Bangsat. Gila guys, kita disuruh ngitung. Sekitar 500-an ada ya? Pertanyaannya Mungkin. Ya mungkin Kemungkinan ya. saudara semua ada sekitar 500 karung jahe merah. Yang belum ditanam masih ada juga di rumah. Nah, jadi salah satu keuntungan dari jahe merah harganya yang cukup lumayan. Oh, perlu digarisbawahi ini organik ya. Ya, nah ini organik ya kawan-kawan, sesuai dari bapak petani kita tadi. Bapak petani yang gugup. Jadi jahe merah ini ditanam secara organik karena akan diambil oleh PT nantinya ya, dari perusahaan seperti tolak angin, antangin. Oke, saudara ya. Mati kan yang udah PT. Ajar Gul. Jadi ini usia berapa nih
Oh, ini Bro. ditanam kalau di media ini di dalam karung ini udah 2 mingguan ya. Jadi udah 2 minggu ya. 2 minggu. Kalau di penyemaian ini sekitar 1 bulanan ada di 1 semai. bulan berarti Disemai. sekitar 1 bulan 2 minggu. Iya, Sobat umurnya. semua, usia dari jahe merah kita ini. Nah, sekarang untuk medianya. Media yang Media. diberikan untuk jahe merah ini apa-apa aja? Yang pertama ini pasti pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Ya, pupuk kandang. Ini berlapis-lapis. Pupuk kandang dari pantat siapa? Sapi, kambing? Oh, kita ngambilnya di Kamu. apa namanya di pasar ternak. Oh, dari Jadi sapi yang ya. yang di sana kan banyak, bukan sapi aja, bukan kerbau juga. Kambing juga ada, kuda juga ada, kucing juga ada, jadi lengkap. Semua terpenuhi. Kelinci juga ada rasanya kalau di pasar ternak kok. Ya kok. Belum tahu. Jadi yang paling bawah ini apa? Serbuk gergaji somel. Serbuk gergaji ya. Yang keduanya baru pupuk kandang dicampur sama Sekam bakar. enggak. Batang-batang pisang yang yang diiris-iris ya. pisang. Itu Dicincang-cincang ya. difermentasi di sana dulu. Jadi ini pakai fermentasi, Pak? Iya. Kalau di karung ini kita fermentasiin takutnya karung ini cepat bolong. Lapuk ya. Ya lapuk mirip janda bolong kan. Nah, itu informasi juga Iya. buat yang mau ini ya. Mau mulai bertani jahe merah pakai karung. Fermentasi jangan di karung. Iya. Untuk bisa dipanen berapa lama ini? Ini sekitar kita baru pemula juga ya, bukan apanya. Mungkin kalau di SOP-nya 8 sampai 1 tahun lah. 8 sampai 1 tahun. Iya, 8 bulan. 8 bulan. Ini Sama yang seperti yang kehamilan. penjualannya kemana? Pasar apa langsung PT yang ngambil? Oh, rencana PT langsung ngambil. Langsung PT ya? Mm. Tapi mungkin ke depan nanti Mungkin penyalur kedepannya kita sampai ke sana mungkin sampai ke ujung ya. sampai ke ujung sana mungkin ada 100 meteran. Tapi mungkin nanti ke depan penyalurnya negeri kecil tuh. Negeri kecil, ke depan. negeri kecil. Bisa jadi. Energi kecil. Jadi kami tekankan di sini salah satu keunggulan dari jahe teman kami ini dia ditanam secara organik ya kawan-kawan. Tanpa zat kimia ya. Medianya juga difermentasi dulu biar hasilnya lebih meningkat dan jauh dari bahan-bahan kimia. Karena salah satu SOP untuk bisa masuk ke dalam suatu perusahaan itu harus organik agar mungkin rekan-rekan ikut juga nanti menikmati hasil dari jahe merah ini. Jadi kita akan update terus ya. Jadi kita akan update terus. Jadi ini umurnya baru 1 bulan di 2 minggu di dalam karung. dalam karung udah 2 minggu ya kawan-kawan. Tapi dalam proses penyemaiannya udah 1 bulan. Salah satu peluang usaha bagi rekan-rekan yang menonton. Ini Karena- juga nggak ribet. Nah, Kita penuh sore cuma 2 hari nyiram, 1 kali 2 hari. 1 kali 2 hari penyiraman. Sore cuma itu aja. Ini bisa jadi sampingan ini ya. Sampingan. Pemupukan bagaimana? Pemupukan juga kalau memang organik sih. Enggak, maksudnya per berapa? Per seminggu? Per sebulan? per sebulan rencananya per 2 minggu lah. Per 2 minggu? Kita pupuk cat juga membuat pupuk apanya kan. POC. Iya POC yang ZPT juga membuat. Ngomong-ngomong Bapak kerja di mana? Oh, ada lah. Oh iya gitu ya. Jadi rekan kami ini kerja di salah satu perusahaan juga Ternama. dan juga mencoba untuk mencari peluang bisnis ya, Dia mencari ketawa. asupan rupiah. Dia ke- Nah, mungkin kawan-kawan juga bertanya nantinya, itu tinggi berapa senti untuk karungnya? Mungkin perbandingannya 1 jengkal ya kawan-kawan, 1 jengkal orang dewasa. Ini akan ditambahkan tanahnya. Tambah terus apa? Masih ditambah ya. Jerami apa diimplementasi sebab Nah. kita media juga banyak di sini kan. Tadi sudah disebutkan oleh yang punya lahan bahwa yang dibawa adalah serbuk dari gergaji, dari kayu. Kemudian ada fermentasi pupuk kandang dari kohe sapi dicampur sama jerami dan lain-lainnya. Nah, nanti di atas ini ditambah lagi media ya, Pak. Ya kalau memang memungkinkan kan. Di saat ini pertumbuhannya sudah semakin meningkat kawan-kawan, nanti kita suplai lagi media baru Pupuk dari fermentasi jerami juga, pupuk cair juga. dan pupuk cair juga. Pokoknya usaha Bapak ini full organik ya kawan-kawan, agar
orang yang mengkonsumsinya juga terlindungi dari zat-zat Dari kimia, kanker. dari kanker. Kantong kering. Intinya gini, ini adalah salah satu tanaman obat. Jadi sangat kita sesali kalau jika ada campur tangan kimia di dalamnya. Campur tangan kimia, coy. Ngeri ya. Jadi mending organik ya. Ya, jadi mending organik, dia obat diproses secara organik untuk memberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan usaha dari teman kita ini semakin maju, semakin jauh ke depan Dan ke depan. dan semakin membantu. Jadi sampai ujung ya. Ya, sampai ujung. Itu berapa meter? Insya Allah semakin seperti Yamaha aja lah, semakin di depan. Makin di depan. Iya. Enggak, itu berapa meter? 100 Itu kira-kira. anggaran 100. 100. Lebar ini mungkin ada 12 sampai apa. Oh, nih satu lagi nih terakhir. Target untuk satu karung berapa kilo panen? Kalau target kita mungkin 2 kilo. 2 kilo untuk satu karung. Satu karung. Katanya 10 kilo kemarin. Mah 2 kilo ada lah. Pakai jerami padi itu ditutup atau nambah di bawah? Itu pertanyaan bodoh ya. Aku kan orang awam. Kita tadi udah sok serius loh. Saya. Kita interview itu udah sok serius, dia nggak ketawa. Oke teman-teman. Demikianlah hasil diskusi kami. Dia mau ngomong nih. Nah, mungkin kawan-kawan juga bertanya, bro, bang, kenapa kontennya biasanya bonsai jadi kayak gini? Intinya kami adalah pecinta tanaman. Kami suka menanam. Jadi di saat kita menanam bonsai, kita juga menanam jahe merah dan banyak hal lainnya. Jadi di usia sekarang, apa salahnya kita mencari beberapa peluang yang bisa menghasilkan uang secara halal, apalagi ini juga tanaman obat yang nantinya juga membantu masyarakat di Indonesia untuk dapat mengkonsumsi obat-obat dan secara organik. Itu intinya. Demikian dulu perbincangan tentang jahe merah. Kesimpulannya, apapun jenis tanaman kalian, bonsai, jahe merah, apapun itu, utamakan tidak pakai zat kimia dan usahakan tanahnya kita yang fermentasi. Sampai jumpa di negeri kecil lainnya. Dadah. Simpel. Ini bisa sahabat-sahabat lihat semua, ini adalah jerami ya. Ini nanti akan kita fermentasi menggunakan IM4 ya. Ini akan difermentasi buat media di atasnya nanti sesuai kita bahas tadi. Dan ini juga fermentasi ya dari kohe sapi. Ini dari kohe basal loh tuh. Ya. Jadi seperti itu tuh. Udah ngompos. Nah, lihat sini. Jadi kalau kalian menanya berapa itu komposisi dari fermentasi, Pasti bingung. Untuk organik ini kalian nggak usah ribet lah untuk komposisi. Kayak kemarin kita bikin video cara bikin kompos sederhana, kalian nanya komposisi ini, nanti dibikin terlalu rumit kalian pusing. nah untuk komposisinya mungkin karena ini dilakukan secara organik kawan-kawan, kami tidak mematok secara detail ya komposisinya, karena kami sudah belajar dari mungkin lebih ke insting sih, dari insting, dari pengalaman, dari melihat bagaimana tekstur hasilnya. Jadi udah dilakuin aja bagaimana cara fermentasinya. Jadi semaksimal mungkin lah. Dan jangan terlalu ribet lah ya. Nah, dan jangan terlalu ribet karena kita sistem organik, nggak usah dibikin ribet aja. Jadi
seberapa bisa aja, dan yang penting fermentasinya terlaksana secara 100%, udah itu. Beda dengan kalau kita memakai pupuk kimia, jelas kita memiliki takaran. Dan satu hal lagi yang kami tekankan di sini, karena fermentasi ini bukan untuk kami jual, jadi dalam dunia pasar tidak mesti harus pas ya komposisinya. Oke, mungkin Tunggu sekian. dulu. Kayaknya cocok jadi anggota dewan. Ini kan cara bicaranya. Oke, sahabat semua, mungkin untuk saat ini sampai di sini video dari kami. Oke, dadah. Bye bye. Dan selamat menikmati video dari kami. Semoga dengan menonton video ini, yang awalnya tidak ada keinginan untuk mencari peluang usaha, mana tahu setelah menonton video ini ada usaha atau ada keinginan untuk menjadi petani jahe merah. Dan terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu lagi di konten-konten kami selanjutnya. Jaga selalu kesehatan dan semoga kalian dalam keadaan bahagia. Bapak anggota dewan ya. Dadah. Sejak kapan gue penting dekat atau jauh? Ha? Oh, kalau ini kami petani ini memang agak risih kalau dilihat kamera. Oh emang nggak cocok ya? Memang nggak cocok. Kami kalau ini cocok memang di lapangan, di tempat apa. Jadi apa yang Anda dapatkan dari Dibuang, bertani? sayang. Oh, kalau Ibu nggak kepuasan ya, intinya kepuasan batin kita. Kepuasan batin ya? Kepuasan batin. Walaupun uangnya belum kelihatan. Belum kelihatan tapi kita rasa bahagia. Dibuang nggak sayangnya? Bagus. Untuk Ini mana-mana aja durasi. hijau ini ya kita udah. Ini berisik ya nih anak-anaknya? Ini anak-anak yang baru puber. Kamu baru puber tuh? Umur kami 18 tahun. Oke, selamat menikmati kopi. Ada kebahagiaan di secangkir kopi. Mari nikmati hidup ini. Bapak anggota dewan ya. Persis sekali. Bapak akan Aku nunggu ketawa Kul keluar kan Kul. Kasihlah ketawa bapak ini udah garing nih. Kul belum kasih ketawa kan? garingnya nggak bisa aku ketawa.